Oke, nama saya Hendrawan Setiawan. Saya jurnalis media penyiaran, media broadcast. Saat ini sudah tahun ke-18 ya, saya menjadi jurnalis media broadcast ini. Sudah bekerja di sejumlah televisi swasta nasional di Indonesia. Dan saat ini bekerja untuk CNN Indonesia TV yang berbasis di Yogyakarta. Kalau kesan menarik menurut saya adalah atau kejadian yang menurut saya menarik dari jurnalis itu adalah ketika berita kita itu bermanfaat buat banyak orang gitu sih. Jadi apa yang kita cari, kita gali informasinya dan kemudian kita jadikan berita itu menjadi sesuatu hal yang memang menjadi pengetahuan publik yang baru, bahkan tidak hanya menjadi pengetahuan tapi itu bisa menolong mereka atau kadang bisa menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan sesuatu gitu, misalnya dalam konteks liputan COVID-19 saya bersama teman-teman membuat liputan berbasis data yang kemudian liputan itu mendapat perhatian khusus dari Pemda DIY terkait dengan misalnya salah satu isunya adalah keterbatasan bed rumah sakit gitu. Nah ini kemudian yang memaksa Pemda DIY untuk melakukan rapat mendadak semua pihak di hari Minggu yang biasanya orang libur. Nah ini yang kemudian jadi suatu hal yang menarik. Jadi karena jurnalistik itu atau jurnalisme itu kan bekerja untuk publik. Jadi ketika kemudian tujuannya tercapai, tentu saja ini membuat kita puas ya. Kalau yang tidak menarik adalah ini ya. Kalau menurut saya pekerjaan ini berisiko gitu. Jadi kadang ada beberapa ancaman keamanan yang kemudian membuat kita harus berhati-hati gitu. Ancaman-ancaman misalnya yang datang dari aparat negara itu yang kadang membuat pekerjaan ini jadi penuh tantangan gitu. Memang tidak datang setiap hari tapi kadang itu terjadi. Atau ancaman-ancaman dari pihak lain yang tidak selalu datang dari negara ini juga kadang membuat peliputan itu jadi nggak asik gitu. Jadi seakan-akan jadi demokrasi jadi terganggu gara-gara ulah sebagian orang gitu. Itu sih yang menurut saya yang agak menjadi suatu hal yang tidak menarik atau kurang asik lah dalam menjalani profesi ini. Yang pasti ketika ancaman-ancaman itu terjadi, kalau saya mengatasinya ya saya harus mendeklar bahwa saya seorang jurnalis dengan membawa identitas tertentu dan disampaikan saja bahwa kita datang itu tentu saja dengan niat baik gitu. Memang ada kemudian hal-hal yang kemudian dianggap sensitif oleh pihak-pihak tertentu gitu misalnya. Contohnya misalnya saya langsung cerita aja. Dulu pernah saat pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, misalnya saya hampir dipukuli satu regu brimob gitu misalnya, sudah hampir sekali dipukuli. Tapi kemudian saya menyampaikan bahwa saya seorang jurnalis dan saya merekam itu memang karena melakukan tugas saya gitu. Memang karena waktu itu ada kekerasan yang terjadi, ada darah yang kemudian harus keluar dari warga dan sebagainya. Nah ini kemudian mungkin membuat aparat menjadi tidak nyaman waktu itu, tapi saya sampaikan dengan baik bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan saya gitu dan mereka bisa mengerti kira-kira. Kalau saya melihat perbedaannya mungkin lebih pada dari sisi diri saya ya. Jadi dari kualitas tentu saja dari dulu sampai sekarang tentu saja berbeda. Kemudian misalnya bagaimana cara menulis, bagaimana cara menulis secara spesifik, menulis hard news, kemudian menulis soft news, dan sekarang menulis dengan kedalaman tertentu, itu tentu saja berbeda antara saya yang dulu dengan saya yang sekarang gitu. Jadi saya juga bisa memahami tentang tantangan-tantangan jurnalis muda saat ini itu tantangannya seperti apa gitu, dan apa kira-kira yang bisa membuat mereka survive dan bagaimana
membuat tulisan atau berita itu menjadi asik, menjadi satu hal yang lebih bisa mempunyai dampak kepada masyarakat. Saya pikir itu sih. Kalau secara teknologi juga tentu saja sudah berubah ya gitu. Saya mengalami teknologi yang berubah ketika dulu liputan masih dengan menggunakan media berupa kaset gitu yang ukuran besar gitu, yang disebut divisi pro, kemudian kecil, mini DV, dan kemudian berubah menjadi card, dan kemudian sekarang liputan bisa dengan menggunakan telepon genggam saja itu misalnya. Itu salah satu yang secara teknologi menjadi suatu keniscayaan ya, karena ada revolusi industri saya pikir. Ya, kadang publik itu sekarang dalam posisi yang bingung antara jurnalis dan kemudian pekerjaan yang non jurnalis yang tetap menyampaikan informasi, tapi mereka kemudian bingung mana sih yang namanya jurnalis, mana yang bukan, mana yang disebut berita, mana yang bukan gitu. Jadi satu hal penting yang membedakan antara profesi ini dengan profesi yang lain adalah satu hal, yaitu adalah verifikasi. Jadi ketika ada informasi, tidak semua informasi itu kemudian disebut sebagai berita gitu. Misalnya kita mendapatkan informasi baru kabar tentang suatu kejadian tertentu. Ini informasi itu tidak bisa disebut sebagai berita, tapi di tangan jurnalis informasi ini kemudian diverifikasi, ditanyakan kepada pihak-pihak terkait yang mengerti kira-kira tentang kejadian itu, dan kemudian diwawancara orang-orang tersebut dan sudah mendapat pernyataan dari orang itu. Makanya kemudian ini produk yang berupa informasi ini, yang awalnya sebuah informasi, ini bisa berubah menjadi berita, karena ini ada satu proses yang dilalui, yaitu adalah proses verifikasi. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara jurnalis, profesi jurnalis dengan profesi yang lain gitu. Misalnya mungkin orang akan bingung antara content writer dengan jurnalis gitu misalnya ya. Nah, sepanjang bahwa informasi itu kemudian melalui proses verifikasi, kemudian ada proses wawancara, maka ini bisa disebut sebagai berita. Tapi kalau tidak melalui proses itu, tentu saja tidak bisa disebut sebagai berita. Itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah untuk siapa informasi ini disampaikan gitu. Kalau informasi ini memang disampaikan untuk general public, memang untuk kepentingan masyarakat umum, maka ini bisa disebut berita. Tapi kalau ini hanya mengulik tentang kisah kehidupan pribadi seseorang yang kemudian sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik, maka menurut saya ini tidak bisa disebut sebagai berita. Itu kira-kira yang membedakan profesi jurnalis ini dengan hal yang lainnya, kira-kira gitu. Secara umum sebenarnya informasi itu bisa datang setidaknya dari dua hal. Satu, yang biasa dilakukan oleh jurnalis adalah berjejaring gitu. Artinya jurnalis satu berjejaring dengan jurnalis lainnya, kemudian antara sesama jurnalis selain di antara mereka juga biasanya menjalin hubungan dengan narasumber. Jurnalis adalah orang yang sangat tidak masalah ketika nomornya bisa diketahui oleh banyak orang gitu. Nomor saya di-share ke banyak orang nggak apa-apa gitu. Dalam konteks ketika ini dilakukan untuk membuat jejaring yang kuat. Nah, dari informasi jejaring ini kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru. Kita juga biasa melakukan riset-riset, dan riset ini ya adalah hal yang kedua yang saya maksud. Riset ini bisa dilakukan dengan cara, kalau sekarang sudah bisa riset dengan melakukan riset online gitu ya, tapi riset yang lain bisa dilakukan dengan cara ngobrol dengan narasumber, ngopi dengan narasumber yang sifatnya informal. Nah, kadang dari suatu hal yang informal ini kita mendapatkan informasi-informasi baru yang kemudian bisa diolah menjadi berita yang kira-kira itu bermanfaat buat orang lain. Karena kadang orang itu tidak paham bahwa sesuatu hal itu menarik atau punya nilai berita gitu di sekitarnya. Nah, kalau informasi itu bisa sampai di tangan jurnalis, maka informasi-informasi yang punya nilai berita ini bisa diolah menjadi sebuah berita yang
akan menarik bagi publik, kira-kira kayak gitu. Kalau itu biasanya lebih pada jam terbang ya, gitu. Jam terbang, pengalaman itu membuat seorang jurnalis itu lebih sensitif terhadap isu-isu atau angle-angle tertentu dalam melakukan penulisan berita gitu ya. Jadi misalnya saya dulu ketika masih jurnalis, baru jadi jurnalis, tentu tulisan saya tidak menarik gitu. Dan saya menyadari ketika itu baru butuh beberapa tahun untuk bisa menulis dengan benar gitu. Jadi seingat saya bisa menulis dengan benar dalam konteksnya adalah tidak banyak diedit oleh editor saya, oleh produser saya, itu sekitar butuh waktu sekitar 5 tahun untuk bisa menulis dengan benar gitu ya, baik itu untuk hard news maupun soft news. Dalam perjalanannya tulisan saya juga bisa lebih baik ketika kemudian pengalaman ini bertambah dan kemudian bertemu banyak narasumber, kemudian angle bisa digarap dengan lebih baik, cerita tentang manusia bisa digarap. Ini kemudian membuat berita itu penulisannya bisa lebih menarik dari sebelumnya. Hal positif ya. Oke. Hal positif itu ya, kalau secara umum saya mungkin mengalami hal yang sama seperti jurnalis yang lain gitu. Misalnya dalam beberapa waktu pernah mendapatkan award tertentu dalam isu-isu tertentu dalam penulisan berita gitu. Tapi menurut saya yang buat saya pribadi itu lebih punya value adalah saya punya keseimbangan antara karir dengan pendidikan gitu. Artinya rasa-rasanya tidak begitu banyak jurnalis atau profesi jurnalis atau jurnalis aktif yang punya keseimbangan antara profesi dan juga pendidikan. Artinya ketika melakukan profesi jurnalis ini saya sempat untuk kuliah lagi gitu, artinya di bidang yang sama, di isu yang sama, di universitas yang concern dengan tentang jurnalistik, yang praktek jurnalisme yang baik di Asia gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi pencapaian sih buat saya, yang menjadikan saya berbeda dengan jurnalis-jurnalis yang lain, karena biasanya kalau jurnalis yang lain mungkin akan lebih fokus pada profesinya saja gitu. Bukannya tidak baik, tapi tentu setiap orang punya pencapaian sendiri ya, dan menurut saya pencapaian antara menjalani profesi ini dan sejalan itu dengan melakukan pendidikan dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain, itu buat saya satu hal yang sangat saya syukuri. Pada satu titik tertentu ketika digitalisasi itu muncul, itu ada banyak pesimisme terhadap jurnalisme, bahwa jurnalisme ini akan mati, profesi jurnalis ini akan habis dan sebagainya, karena makin banyaknya informasi yang mudah didapatkan, banyak story-story yang kemudian dibuat oleh orang, sehingga orang tuh bingung antara membuat mana yang jurnalisme yang baik dan tidak, atau mana yang berita mana yang tidak. Tapi saya justru berpendapat yang berbeda gitu. Ketika kemudian informasi banyak tersebar di masyarakat, maka sebenarnya profesi jurnalis ini justru sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang jurnalis dengan praktek jurnalisme yang baik, ini butuh skill yang sangat mumpuni saat ini, sehingga untuk para jurnalis muda jangan patah semangat untuk tidak menjalani profesi ini dengan baik, atau mungkin tidak memilih profesi ini dengan baik. Profesi ini punya masa depan yang baik menurut saya, dan ketika ini bisa dilakukan secara konsisten, dilakukan dengan secara terus-menerus, dan dilakukan dengan cara yang baik, tentu saja bagi jurnalis-jurnalis muda ini akan punya masa depan yang lebih cerah. Dan tentu saja dengan berbagai macam jenis digitalisasi, justru ini menjadi peluang bagi jurnalis muda
untuk bisa mendapatkan berbagai macam jenis pola jurnalisme yang berbeda, yang kira-kira bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Apalagi kita tahu dengan digitalisasi ini anak-anak muda punya banyak kreativitas untuk membuat model bisnis yang berbeda, dan saya yakin ini bisa berpengaruh di dunia jurnalisme.